Assalamualaikum. Hai, hai, halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memberikan bagaimana sih tutorial cara membuat pivot table di Excel ya teman-teman. Jadi di sini saya punya data produk dari tanggal, hari, manajer, sumber produk, jumlah barang, jumlah harga dan sebagainya. Dan dia tuh panjang teman-teman. Panjang ke bawah. Nih, panjang sekali dan ini kalau seandainya tidak kita pivot itu pasti bakal pusing banget untuk bacanya gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membuat pivot table? Yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian blok terlebih dahulu semua tabelnya, kemudian kalian pergi ke insert. Oh ya teman-teman, sebelumnya kalau seandainya kalian ingin membuat pivot table, harus ada bagian atasnya ini ya teman-teman. Jadi harus ada bagian atasnya itu untuk membuat pivot table gitu ya. Itu syarat untuk membuat pivot table gitu. Kemudian setelah di blok semuanya, kalian ke insert, kemudian di sini ada pivot table. Oke, kalian klik. Nah, di sini bakal muncul beberapa tulisan ya teman-teman. Di sini di bagian sini ada choose where you want the pivot table report to be placed. Ada pilihannya new worksheet, ada pilihannya exiting worksheet. Kalau new itu dia membuat worksheet baru teman-teman. Tetapi kalau seandainya kalian sudah ada worksheetnya, kalian pilih existing worksheet, kemudian kalian pilih lokasi. Nah, kalian pergi ke sheet yang sudah kalian sediakan. Nah, dia sudah ada muncul teman-teman sheet-nya. Kemudian kalian klik terserah di mana saja. Di sini misalnya saya. Nah, udah seperti ini. Kalian pergi ke sini, ke bagian kanan ini yang ada merah-merahnya. Kemudian muncul menu yang seperti tadi di awal. Kemudian kalian klik OK. Dia akan muncul seperti ini di bagian Excel kita. Kemudian kalian ke arah kanan. Nah, di sini akan ada field yang bisa kita jadikan pivot table. Oke. Yang pertama yang kalau saya pengennya saya membuat pivot table itu manager kemudian beserta dengan produknya ya. Manager dengan produk yang dia kelola gitu ya. Nih, untuk menambahkannya, kalian klik aja manager. Nih, ini kan ada kotak nih, kalian klik aja. Nah, manajernya sudah muncul ya teman-teman. Dia berada di bagian row. Oke, kemudian kita klik lagi yang bagian produk. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi dia itu nanti si manajer Aldo ini produknya itu apa aja, Bella itu apa aja gitu ya. Kemudian setelah itu, kalau seandainya teman-teman pengen melihatnya si produknya itu di arah kolom, bukan di row, bukan di baris. Oke, caranya kalian klik produk, kemudian kalian pindahkan, move ke kolom. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi dia itu hasilnya produk Nokia, Oppo, Samsungnya itu ada di bagian kolom, bukan di row. Tetapi kalau ini kan saya pusing ya bacanya, saya pindah aja ke bagian produk gitu. Oke, di bagian produk, produknya saya pindahin di bagian row lagi gitu ya. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya.
Oke, Prodiknya saya pindahkan ke sini biar lebih mudah untuk melihatnya. Nih. Oke. Kalau seandainya pengen menambahkan yang lain juga bisa ya. Misalnya saya pengen nambahin eh, sumbernya, misalnya sumbernya dari mana gitu ya. Klik. Nah, kalau ini kan agak bingung ya kita melihatnya. Jadi untuk sumbernya itu, untuk sumbernya saya pindahin ke bagian kolom. Nah, kalau ini kan lebih mudah untuk kita melihat bagaimana sih cara si manajer Salma misalnya atau Koko dan lain sebagainya di bagian ini. Kemudian kalau seandainya pengen menambahkan jumlah barang, nah dia bakal muncul di bagian value ya. Di bagian value, kemudian akan barang barang-barangnya bakal muncul gitu ya. Kalau seandainya kalian pengen tabelnya itu nih, kita bisa memperkecil tabelnya lagi. Misalnya, ini kan semua manajer ya. Kita select aja manajernya, misalnya pengennya Bella sama Isti. Oke. Nah, jadi seperti ini tabel untuk si Bella dan Isti. Yang lainnya tidak ditampilkan gitu. Tetapi kalau seandainya kalian pengennya semua ditampilkan, tinggal pilih select all gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya kalian pengen menambahkan hari, boleh menambahkan hari, kalian tarik, kalian pindahkan ke bagian filter. Oke. Nah, harinya bakal muncul di bagian atas. Kalian klik bagian kanannya, kemudian di sini kita bisa milih, misalnya kita pengennya hari Rabu, Minggu aja misalnya. Nah, jadi ini data-data yang hari Minggu gitu ya. Jadi semuanya bisa kita atur di bagian mana yang kita bisa atau kita mau gitu ya. Entah itu di bagian row, column, filter, atau value gitu. Nah, kalau saya udah seperti ini, kalau saya pengennya misalnya lebih ringkes ya, saya pengennya nggak semua. Saya pengen si Bella sama si Koko aja datanya gitu. Nah, ini data untuk si Bella dan si Koko ya. Ternyata si Bella nggak ada di datanya. Kita pindahin ke misalnya Aldo misalnya. Nah, gitu. Jadi ini data untuk si Aldo dan juga si Koko gitu ya. Jadi kalian bisa memilih tabel mana aja yang mau kalian tampilkan di bagian pivot tabelnya gitu. Nah, setelah itu bisa kalian langsung save di file, kemudian save as gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.